Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas disiapkan dulu kelasnya sebelum kita mulai pembelajaran. Siap. Satu berdiri. Jadi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman yang baik. Oke semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Pernah melihat semua tumbuhan? Pohon apa saja yang pernah lihat? Pohon apa saja yang pernah lihat? Pohon kelapa, pohon mangga, di situ ada juga pohon coklat. Dan tahu kenapa kira-kira misalnya pohon kelapa? Kenapa pohon kelapa bisa berdiri dengan tegak? Karena pohon kelapa memiliki apa? Buah. Ya, karena tumbuhan memiliki akar yang mencengkram tanah dengan kuat sehingga dia bisa berdiri dengan kokoh. Sama halnya dengan manusia, kita bisa berdiri karena kita memiliki kaki. Coba saya sebutkan apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan. Dimiliki seperti akar, apa lagi? Buah, daun, batang. Batang itu kayu. Memiliki apa lagi? Daun. Seperti pohon coklat sebelum berbuah, seperti ada kecil-kecil itu bunganya. Bunga, pucuk, tumbuhan. Misalnya kalau pohon coklat, di dalam coklatnya itu namanya apa? Bijinya. Berarti dari tumbuhan biji. Coba ulang tadi apa saja tadi? Daun, akar, buah, harus buah ya? Batang, bunga, biji. Ya sudah itu saja ya. Ada yang tahu apa fungsi akar? Akar berfungsi. Tadi yang disebut tadi pertama apa? Apa tadi fungsi akar? Tadi sudah disebutkan di awal. Untuk coba kalau manusia memiliki untuk apa? Dan sudah lebih kokoh. Jadi tumbuhan memiliki akar untuk memperkokoh tumbuhan tersebut untuk berdiri tegak. Dan tumbuhan juga itu tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Terus kalau batang ada yang tahu fungsi batang? Untuk menjadi penopan tubuh tumbuhan supaya kalau tidak ada batangnya bagaimana? Hasilnya batangnya sekarang kayak gimana kalau tidak ada batangnya bawah? Tidak bisa ya. Karena tumbuhan batangnya juga itu berfungsi untuk
dari akar untuk menuju ke tempat ke ujung untuk melakukan fotosintesis. Daun berfungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Ayo, daun berfungsi sebagai untuk tempat memasak, yaitu untuk melakukan fotosintesis untuk tumbuhan mendapatkan makanan. Daun juga tempat untuk tumbuhan bernapas. Tumbuhan juga bernapas yang sama seperti halnya manusia, karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Kalau bunganya, bunga berfungsi sebagai alat pengembang biakan tumbuhan. Terus buahnya berfungsi sebagai untuk melindungi biji serta cadangan makanan. Terus bijinya yaitu sebagai bakal tumbuhan hasil pembuahan. Di akar ada berapa banyak? Ada berapa? Akar apa saja? Karena banyak. Akar serabut. Akar apa lagi? Mana yang 63? Selain akar serabut, apa lagi? Akar tunggal. Dua soal saja. Mesti buku dan dua ya. Selesai dikumpul ke depan. Sebagai apa? Baru tadi disebutkan sama yang bercakap-cakap tadi sini apa? Apa tadi bunyinya? Fungsinya batang tadi itu sebagai saluran air, sebagai misalnya dari airnya dari akar kan dari dalam tanah terus dibawa ke
Daun. Kenapa tadi kayak tulisan di sini? Ada tulisan apa di sini? Bagaimana dengan ini apa perbedaannya? Apa disebutkan perbedaan akar tunggang sama serabut? Nanti ya. Apa tentang akar serabut sama akar? Bagaimana kalau tunggang sama serabut? Kalau akar serabut itu perbedaannya itu kalau akar tunggang itu akarnya itu bagaimana? Besar di akarnya. Kalau akar serabut ditulis di sini. Kenapa? Duduk. Coba kan, mana? Kurang ini apa tadi? Kunci batang coba. Sebutkan. Coba. Siapa? Sebagai apa tadi? Dari mama dari dalam. Oke, untuk melakukan apa? Fotosintesis itu memasak makanan ya. Karena tumbuhan juga makhluk hidup. Terus tadi apa perbedaan akar tunggang sama serabut? Akar tunggang itu akarnya bagaimana? Kalau serabut? Oke, semuanya baiklah. Baiklah, kita sama yang belum belajar silakan ketua menyiapkannya untuk Ya, dan misalkan ulang. Bersiap. Satu berdiri. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk. Sebelum pulang marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I just had to let you know you're